Hai Belsti, apa kabar? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Selebriti Fresh hadir menemani Belsti di rumah, tentunya dengan berbagi informasi serta fakta menarik seputar selebriti yang seru buat dibahas. Mengawal informasi kita, gimana kalau lihat cuplikan highlight yang lagi happening di Belsti? Langsung saja, ini dia. Belsti, Thalita Curtis belakangan ini menjadi sorotan publik setelah bintang FTV itu membagikan kisah hidupnya yang penuh pilu belakangan ini. Sebelumnya, Thalita sempat mengaku bahwa kisah hidupnya yang pilu disebabkan oleh sang ayah yang tidak bertanggung jawab. Terbarunya, Thalita mengaku bahwa sang ayah telah menemuinya untuk meminta maaf secara langsung. Hal itu dikatakan Thalita kepada Feni Rose beberapa waktu lalu. Dalam bincang-bincangnya dengan Feni Rose, Thalita mengaku sang ayah datang meminta maaf dan memberikan uang. Pertemuan tersebut ternyata menjadi titik balik dalam hidup Thalita. Pasalnya, modal usaha berjualan risol yang kini telah sukses itu diberikan oleh ayah kandungnya. Meski sempat enggan membalas pesan sang ayah, kini hubungan Thalita Curtis dengan sang ayah mulai membaik. Belsti, Deddy Sumargo batal menayangkan episode podcast terbarunya dengan Didi Setiadi yang mengaku sebagai ayah Natasha Wilona. Menurutnya, podcast tersebut tidak ingin merugikan satu pihak. Dia ingin kedua belah pihak memiliki kesepakatan yang sama untuk berbicara saat mengangkat sebuah isu. Suami Olivia Allan itu nampaknya ingin berupaya menemukan titik tengah untuk pihak yang bermasalah. Namun nampaknya Natasha Wilona tak bersedia mempermasalahkan keluarganya dibahas di podcast Deddy Sumargo di Belsti. FYI, Didi Setiadi beberapa waktu lalu sempat menghebohkan publik. Dalam video yang beredar luas, Didi Setiadi terlihat diundang menjadi bintang tamu dalam sebuah podcast. Di sana dia mencurahkan isi hatinya soal kerinduannya terhadap Natasha Wilona dan putrinya yang lain setelah berpisah selama 20 tahun. Belsti, Sandra Dewi kembali menjadi sorotan publik, bukan karena suaminya divonis penjara selama 6 tahun, tapi soal dekorasi pohon Natalnya di Belsti. Setiap tahunnya, wanita 41 tahun itu selalu terlihat excited dan totalitas dalam menghias pohon Natal. Salah satunya pada tahun 2020, ibu dua anak itu memilih konsep rustic glam untuk pohon Natal di rumahnya. Konsep ini didominasi furniture berbahan kayu yang memberikan kesan mewah. Pada tahun 2021, Sandra Dewi mendekorasi pohon Natal dengan tema White Christmas. Pohon Natal tambah cantik dihiasi pernak-pernik khas Natal seperti lampu kerlap-kerlip dan hewan musim dingin seperti rupai rubah dan beruang. Perayaan Natal tahun 2023 mungkin yang menjadi paling mewah bagi keluarga Sandra Dewi. Ibu dan anak itu mengimpor pohon hidup berjenis pohon nobilis langsung dari Amerika Serikat. Aksen snow globe semakin mempercantik pohon legendaris tersebut. Tapi sepertinya perayaan tahun Natal 2023 akan sangat berbeda dengan tahun ini bagi Sandra Dewi. Seperti diketahui, Natal 2024 ini Sandra Dewi tak lagi memamerkan pohon Natal mewah. Pasalnya suami Harvey Muiz mendekam di penjara terjerat kasus korupsi timah senilai ratusan triliun rupiah. Informasi berikutnya datang dari Harvey Muiz yang akhirnya telah resmi divonis hukuman 6 tahun, 6 bulan penjara. Bagaimana informasinya? Ini dia. Belsti, sidang kasus korupsi timah terdakwa Harvey Muiz kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun agenda sidang kali ini yakni sidang putusan di Belsti. Dari hasil sidang kali ini, majelis hakim membacakan surat putusan yang berisikan bahwa suami Sandra Dewi itu divonis 6 tahun 5 bulan penjara dengan denda senilai 211 miliar rupiah.
Menanggapi putusan hakim tersebut, kuasa hukum Harvey Muiz mengatakan bahwa pihaknya merasa kurang puas dengan hasil putusan tersebut. Ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan ke majelis hakim, bahwa memang putusan ini yang pasti adalah putusan ini belum memberikan rasa kepuasan kepada kami selaku penasihat hukum. Mereka menilai bahwa seharusnya pihak majelis hakim harus mempertimbangkan beberapa hal, yakni soal penambangan ilegal yang dimaksud. Ada satu poin yang kami tangkap bahwa PT RBT bukanlah penambang ilegal. Namun yang perlu kami garis bawahi lebih jauh adalah yang dimaksud dengan penambang ilegal di sini adalah masyarakat. Ini yang juga kami akan coba diskusikan lebih jauh. Sejauh mana kategori ilegal yang dimaksud. Selain itu, harta kekayaan hasil kerja keras Sandra Dewi seharusnya tak ikut disita. Pasalnya, menurut keterangan Sandra Dewi sejak awal dalam persidangan bahwa mereka telah pisah harta sejak awal menikah. Kita berbicara soal harta. Kalau semua harta ini disita, yang mana telah kita sampaikan bahwa banyak harta-harta yang bukan atas nama terdakwa maupun atas nama orang lain, termasuk misalnya harta atas nama Sandra Dewi yang sudah melakukan pisah harta dengan suaminya, ini juga akan kami lihat pertimbangannya seperti apa. Pertimbangan lainnya ada juga perihal kerugian negara di Besti. Menurut tim kuasa hukum Harvey Muiz, klien mereka tidak seharusnya bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami negara. Pasalnya uang tersebut sudah disalurkan untuk biaya operasional dan membayar pajak hingga royalti kepada negara. Terutama soal kerugian negara yang 4,5 T ya. Kita sudah tahu bersama bahwa pembayaran itu dilakukan, hasilnya itu adalah biji timah. Tidak mungkin kan biji timah itu keluar langsung dari perut bumi tanpa perlu ada biaya. Jadi ini juga akan kami pertimbangkan. Apakah biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ini kemudian harus ditanggung oleh salah satu pihak atau pihak-pihak tertentu yang sebenarnya yang menikmati itu kan adalah PT Timur. Ini yang nanti kami juga akan pertimbangkan. Dalam hal ini, Harvey Muiz merasa kliennya tidak mendapat keadilan karena mereka merasa perusahaan timah yang dikelola Harvey Muiz rajin membayar pajak hingga royalti ke negara, katanya. Sudah berkali-kali kita sampaikan dan bahkan juga terakhir setelah membaca, saya sendiri juga menyampaikan kepada majelis bahwa 4,5 triliun itu komponennya adalah satu, harga pembelian pasir, yang mana pasirnya sudah diolah oleh PT Timah, sudah menghasilkan ingot, dan ingot itu sudah dijual, negara sudah menerima royalti, sudah menerima pajak. Meski merasa tidak puas, pihak Harvey Muiz punya kesempatan selama seminggu untuk menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan mereka di persidangan selanjutnya. Adapun pertimbangan tersebut masih akan didiskusikan dengan pihak terkait. Tapi yang pasti kami harus berdiskusi lebih jauh dengan para klien kami. Makanya kami memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu, dan ini ada waktu 7 hari. Jadi kita akan lihat kira-kira upaya hukumnya seperti apa, langkahnya seperti apa. Mengenai Sandra Dewi yang tak hadir mendampingi sang suami, kuasa hukum Harvey Muiz mengatakan bahwa Sandra Dewi lebih baik menyaksikan dan mendengarkan putusan tersebut lewat live streaming di media sosial saja. Menurut kami mungkin dia juga mempertimbangkan ya, mungkin bisa cari live kalian, karena kalian kan udah bikin live, jadinya udah memudahkan gitu untuk melihat apa putusannya. Kita doakan aja Besti, biar Mbak Sandra Dewi bisa kuat setelah mendengar putusan vonis sang suami. Berikutnya informasi dari Kurnia Mega yang rela disibukkan dengan live streaming di media sosial demi bisa menyambung hidup. Bagaimana informasinya? Ini dia. Besti sempat remaja di perbincangan publik karena kondisinya yang miris hingga kasus KDRT yang dilakukan terhadap istrinya. Kini Kurnia Mega mengungkapkan kondisi terbarunya. Kurnia mengatakan bahwa kondisinya saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya meski belum mengalami perubahan yang signifikan, katanya. Alhamdulillah, penting sehat aja dulu dah. Meski kesehatannya kini sudah membaik, Kurnia Mega masih harus tetap menjalankan beberapa pengobatan, mulai dari alternatif hingga pengobatan totok saraf. Tetap alternatif juga. Alternatif terus yang kayak yang totok saraf, musik kayak gitu tetap bisa. Untuk perubahan walaupun sedikit, alhamdulillah sudah tetap perubahan walaupun tidak banyak ya. Biasanya 2 minggu sekali atau sebulan sekali.
Di tengah kondisi yang kian hari kian membaik, Kurnia sendiri mengisi waktu dengan live streaming di media sosial katanya. Saya live TikTok dong. Sekarang jadi tiktokers nih mas. Kan yang tidak merugikan orang lain. Menjadi seorang influencer ternyata nggak mudah bagi seorang Kurnia Mega di Besti. Demi mendapatkan keuntungan, Kurnia Mega harus belajar beradaptasi. Karena kan saya juga ada yang dampingin kan untuk yang baca typingnya kan ya perlu adaptasi, dan kita juga dari main sepak bola ke itu sebenarnya sama aja sih, cuman beda profesi aja sih. Kayak cuman kalau main bola kan pakai kaki sama tangan, saya ini kan pakai mulut doang, nggak apa-apa, saya bingung kan. Wajar ya Besti, mengingat backgroundnya sebagai kiper handal yang hanya membutuhkan skill tangan dan kaki. Sementara kalau untuk live streaming di media sosial butuh public speaking. Tapi nggak apa-apa ya Kang Besti, hitung-hitung menambah skill baru. Ya semoga lancar ya, doakan saja. Pasti adaptasi lagi, belajar dengan yang mungkin yang sudah lebih dahuluan bermain di sosmed. Tapi kira-kira apa sih yang memotivasi Mas Kurnia ini untuk mulai live streaming? Ya teman-teman sih. Teman-teman TikTok juga. Kayak udah lu live aja, udah gitu deh pokoknya lah. Beruntung banget ya Besti, punya teman dan sahabat yang saling support. Tapi di Besti, usaha Mas Kurnia ini masih saja jadi salah artikan oleh beberapa netizen katanya. Tak sedikit dari mereka yang menghujat. Untungnya mantan kiper timnas ini punya prinsip tak mau ambil pusing. Kalau menurut saya hater itu secara tidak langsung fans yang tertunda. Karena kan pasti ada yang pro, ada yang kontra. Jadi bagaimana kita menanggapinya itu sendiri sih. Menurut nyinyiran netizen itu hanya di ruang jagat maya saja. Belum tentu hal itu terjadi saat bertemu dengan haters tersebut nih katanya. Namun terlalu serius dengan komentar-komentar miring netizen, Kurnia Mega justru menjadikan hal tersebut sebagai bahan candaan di Besti. Enggak kan cuma ngetik dia. Ketemu belum tentu kan. Malah saya jadiin candaan sih. Karena ya jauh lebih keras pas saya main bola sih. Karena fans langsung kan ngatainnya ini kan di sosmed. Jadi ya udah nggak apa-apa. Setuju banget ya Besti, terkadang perlu bodo amat dengan apa kata netizen ya kan? Kalau ditanggapi terlalu serius gak ada habisnya nih. By the way, bisnis jualan rengginang Mas Kurnia sendiri sekarang seperti apa di Besti? Mungkin untuk diputar lagi sih, kayak untuk usaha lagi, karena kan mau dekat lebaran supaya rengginang saya laku lagi. Ya alhamdulillah kan ada pasang surut ya, pokoknya selama lagi kita bisa jual dan tidak merugikan orang lain, yang penting halal. Namanya juga bisnis ya Kang Besti, pasang surut pendapatan pasti ada aja. Tapi apapun itu, selagi tidak merugikan orang lain harus tetap semangat ya kan? Jangan kemana-mana dulu Besti, karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah menarik, so tetap di Celebrity Press.